Sama seperti keempat kakaknya, dia tidak pernah merasakan indahnya masa kecil. Lahir sebagai seorang bayi mungil oleh ibunya Rhea. Lalu sesaat setelah itu, ia langsung ditelan oleh sang ayah yang bernama Cronus. Mereka semua adalah abadi. Jadi selama di dalam perut ayahnya, mereka tetap hidup dan tumbuh dewasa. Sampai adik musuhnya Zeus berhasil membuat Cronus memuntahkan semua yang ditelannya. Hestia, Hades, Demeter, Poseidon, dan Hera. Rhea ibu mereka sangat menyayangi putrinya Hera. Saat saudara-saudaranya berperang melawan ayah dan paman-pamannya, Hera dititipkan kepada Titan Oceanus dan Tethys yang tidak memihak siapapun dalam Titanomachia. Hera merupakan ratu para dewa, itu karena dia menjadi istri dari Zeus, sang raja dewa. Pernikahan mereka tidak didasari cinta. Itu semua terjadi karena kenakalan Zeus. Hera sangat mengenal sifat suaminya yang suka berpindah ke lain hati. Sebelum menikahi Hera, Zeus sudah menjalin hubungan dengan beberapa titan wanita. Sampai suatu hari, dia terpesona dengan kecantikan Hera. Namun sang dewi menolaknya dan mengatakan bahwa Zeus bukanlah tipe laki-laki idamannya. Tak berhenti di situ, sang dewa petir lalu merancang sebuah jebakan untuk mewujudkan keinginannya. Ia lalu merubah wujud menjadi seekor burung yang sedang kedinginan. Hera merasa kasihan pada burung itu, lalu memeluknya di dada. Dan saat itulah Zeus merasa waktu yang tepat untuk mengubah kembali wujudnya menjadi seperti semula. Sang dewi tak berdaya oleh penyamaran itu, ia hanya bisa pasrah. Demi menutupi rasa malu, Hera akhirnya mau menikahi Zeus. Dari hasil pernikahan mereka, lahir Ares sang dewa perang, Hebe, dewi masa muda, Hephaestus, dewa pandai besi, Eris, dewi perselisihan, dan Elythia, dewi kelahiran. Hera merasa kesal saat melahirkan Hephaestus yang buruk rupa. Ia lalu melemparnya dari Olympus sehingga sang anak menjadi pincang. Setelah tumbuh dewasa, Hephaestus lalu membalas kelakuan Hera dengan menjerat sang ibu dalam sebuah singgasana emas buatannya. Akhirnya setelah dibebaskan, Hera menyesal dan menerima kembali Hephaestus yang dibuangnya sejak kecil. Pernikahan antara Zeus dan Hera yang melahirkan beberapa orang anak tidak lantas membuat mereka menjadi bahagia. Zeus yang masih tetap tidak bisa merubah sifat nakalnya, kadangkala membuat Hera menjadi cemburu. Sang dewi juga mempunyai sifat pemarah dan suka mendendam. Hera tak segan-segan mengutuk atau menghukum wanita manapun yang dianggapnya bisa menggeser posisinya sebagai istri dari raja para dewa, bahkan sampai mencelakai keturunan dari hasil hubungan Zeus dengan kekasih gelapnya. Seorang titan wanita bernama Leto adalah kekasih Zeus yang pertama setelah menikahi Hera. Saat mengetahui kehamilan Leto adalah perbuatan suaminya, Hera menjadi murka. Ia lalu mengusir sang titan dari Olympus dan melarang semua tempat di bumi yang masih terkena sinar matahari untuk menerima Leto melahirkan anaknya. Zeus yang merasa tak tahan melihat penderitaan dan perjuangan kekasih gelapnya dalam menemukan tempat melahirkan, lalu meminta Poseidon memunculkan sebuah pulau dari dasar laut. Serangan Hera pada sang titan tidak berhenti di situ. Ia lalu menyembunyikan dewi kelahiran untuk mempersulit proses melahirkan Leto. Akhirnya dengan perjuangan keras dan rasa sakit yang luar biasa, Leto melahirkan dua bayi kembar, Apollo dan Artemis, yang setelah dewasa menjadi dewa dan dewi Olympus. Hera melancarkan serangan berikutnya. Kali ini dia mengirim seorang raksasa bernama Tityos untuk mengganggu sang titan. Namun Apollo dan Artemis yang masih balita saat itu berhasil mengalahkan raksasa kiriman Hera. Sang dewi juga mengirimkan seekor ular naga bernama Python untuk menyerang Apollo kecil, tapi berhasil ditaklukkan Apollo dengan memanahnya memakai busur perak buatan Hephaestus. Suatu hari Hera hampir saja memergoki suaminya yang sedang asik berjumpa dengan seorang wanita bernama Io. Dengan cepat Zeus lalu mengubah wujud kekasihnya menjadi seekor sapi putih yang indah. Hera yang curiga lalu meminta sapi itu sebagai hadiah. Setelah itu ia mengutus seorang raksasa bernama Argus Panoptes yang bermata 100 untuk menjaga sapi tersebut. Zeus lalu menyuruh Hermes untuk membebaskan Io. Hermes berhasil membuat raksasa Argus tertidur lalu membunuhnya. Hera masih terus menyerang dengan mengirimkan serangga untuk menyengat Io yang masih berwujud sapi saat berusaha kabur ke berbagai tempat di bumi. Zeus jatuh cinta pada putri dari seorang dewa sungai bernama Aegina. Ia lalu membawanya ke sebuah pulau untuk menghindari Hera. Bahkan saat ayah Aegina berusaha mengejar mereka, Zeus mengusirnya dengan petir. Aegina melahirkan seorang putra bernama Aiakos yang kemudian setelah dewasa menjadi raja di sana. Setelah sekian lama hubungan gelap itu tertutup, akhirnya sampai juga ke telinga Hera. Ia menjadi murka lalu mengirim wabah penyakit ke pulau tersebut sehingga semua penduduk di sana meninggal. Aegina dan Aiakos putranya berhasil selamat karena dilindungi oleh Zeus. Seorang ratu Libya bernama Lamia terkenal sangat cantik. Ia disukai Zeus dan mereka menjalin hubungan cinta. Dari hasil hubungan itu, Lamia melahirkan beberapa orang anak. Hera mengetahui hal tersebut sehingga ia melenyapkan semua anak yang dilahirkan Lamia. Sang ratu akhirnya menjadi gila dan mulai mengganggu anak-anak orang lain. Lama-kelamaan wujudnya berubah menjadi monster mengerikan berbadan ular yang suka memangsa anak kecil. Hera juga pernah mengutuk seorang wanita pengikut Dewi Artemis yang bernama Kalisto menjadi seekor beruang. Dan semua penyebabnya adalah kenakalan sang raja dewa. Serangan sang dewi yang terus-menerus kepada selingkuhannya tidak membuat Zeus menjadi berubah.
dia tetap pada kebiasaannya yang tidak tahan melihat wanita cantik. Beberapa kali dia juga berhasil mengelabui sang istri sehingga para kekasihnya terhindar dari kemurkaan Hera. Hera pernah menyebabkan salah seorang kekasih Zeus terbunuh. Dia adalah Semele, putri dari kerajaan Thebes. Zeus menyukainya dan selalu mengunjunginya malam hari dalam wujud yang tak terlihat. Walaupun Semele tahu bahwa kekasihnya adalah seorang dewa, tapi dia tidak tahu kalau itu adalah Zeus. Sampai akhirnya Semele hamil dan diketahui oleh Hera. Sang dewi tidak lantas menghukumnya ataupun mengutuk Semele. Kali ini dia menggunakan cara yang lebih keji untuk mencelakai kekasih gelap suaminya. Hera menyamar menjadi pembantu Semele, lalu membujuknya untuk meminta kekasihnya Zeus menunjukkan wujud asli sang dewa. Semele termakan oleh bujukan Hera yang menyamar. Ia lalu meminta hal tersebut kepada Zeus. Sang dewa yang sudah berjanji akan menuruti permintaan Semele, akhirnya menampakkan wujud aslinya yang berbalut petir dan kilat. Manusia tidak akan bertahan hidup ketika melihat wujud asli sang dewa. Saat itu juga, Semele langsung tewas terbakar. Namun dengan cepat, Zeus berhasil menyelamatkan bayi yang dikandung oleh kekasihnya. Ia memasukkan ke dalam pahanya sampai siap untuk dilahirkan. Beberapa bulan kemudian, lahir seorang bayi laki-laki yang diberi nama Dionysus, yang nantinya menjadi seorang dewa di Olympus. Hera yang mengetahui hal itu lantas mengutuk Dionysus dengan kegilaan dan membuatnya menjelajahi berbagai tempat di bumi. Selain terhadap selingkuhan suaminya, Hera juga pernah beberapa kali menunjukkan kemarahan pada orang yang menentangnya ataupun mencoba mengakalinya. Seorang nimfa bernama Echo pernah dikutuknya sehingga hanya bisa mengulangi ucapan orang lain, karena sang nimfa selalu berusaha mengalihkan perhatian sang dewi dari perselingkuhan suaminya. Lalu seorang raja bernama Pelias yang pernah menodai kuil sucinya dengan membunuh ibu tirinya di sana, juga diserang Hera dengan memanfaatkan seorang pahlawan bernama Yason dan kekasihnya Medea untuk menyingkirkan sang raja. Saat perang Troya, Hera memihak Yunani karena dia membenci pangeran Paris yang tidak memilihnya untuk memiliki apel emas. Dia sering membantu tentara Yunani dalam usahanya menyerang Troya. Bahkan saat Ares anaknya memimpin pasukan Troya menyerang pasukan Yunani, dia dan Athena meminta izin pada Zeus untuk menarik Ares dari sana. Hera adalah dewi pernikahan. Dia dianggap sebagai pelindung para wanita, terutama yang sudah menikah. Sang dewi selalu berusaha mempertahankan keutuhan pernikahannya. Dia adalah istri yang setia, juga dihormati akan kekuatan dan kesetiaannya pada Zeus. Namun terkadang caranya yang sedikit berlebihan dan sifatnya yang pendendam. Sifat cemburu Dewi Hera juga sangat menakutkan, yang terkadang membuat ia menjadi gelap mata dan hati. Seorang pahlawan terkenal bernama Hercules atau Herakles adalah sebuah contoh dari akibat kemurkaan Hera yang paling dalam. Hera tidak menghukum ibunya Almene, selingkuhan suaminya, tapi dia menganiaya sang pahlawan sepanjang hidupnya, menimpanya dengan kegilaan. Sang dewi berusaha menyingkirkan Hercules dari sejak dia lahir. Salah satu kejadian paling berat dalam hidup Hercules adalah ketika Hera membuatnya menggila, sehingga membunuh istri dan anak-anaknya sendiri. Dengan memanfaatkan orakel Delphi, Hera membuatnya mengabdi pada Raja Eurystheus dan melaksanakan 12 tugas berat. Ia juga selalu menghalangi Hercules dalam usahanya menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Suatu kali saat Hercules sedang berlayar, Hera membuat badai yang dahsyat di lautan untuk mencelakainya. Hal ini membuat Zeus sangat marah dan menghukumnya karena pelakuannya sudah melewati batas pada putra kesayangan sang Raja Dewa. Namun semua amarah dari sang dewi justru membuat Hercules mendapatkan kejayaan dan ketenaran yang luar biasa. Dia juga berhasil menuntaskan ke-12 tugas beratnya. Dan satu hal yang pasti, Hercules tidak pernah menaruh dendam pada ibu tirinya. Saat para dewa berperang melawan para raksasa dalam Gigantomachia, Hercules diajak oleh Zeus untuk membantu mereka. Ia juga berhasil mengalahkan pemimpin para raksasa bernama Alkyoneus. Dan saat Hera diserang oleh raksasa Porphyrion, sang pahlawan datang membantunya. Ia memanah raksasa tersebut dengan panah beracun sampai tewas. Sejak saat itulah, Hera menjadi sadar dan berdamai dengan Hercules. Saat sang pahlawan meninggal dan diangkat menjadi dewa di Olympus, Hera bahkan menikahkan Hercules dengan putrinya Hebe. Sebuah akhir yang bahagia.